Halo guys, apa kabar? Mungkin kalian ingat game ini. Selama beberapa minggu, kita lihat di Steam Chart, cuma 13 orang yang main. Ya, itu developer yang main. Nggak ada yang mainin sama sekali. Bahkan, close beta dan free open beta aja nggak sesuai sama harapan mereka. Pokoknya berantakan. Karena pada saat rilis, nggak ada yang mau beli. Biarpun ada yang beli, banyak yang bilang nggak bisa dimainin. Gimana mau dimainin? Playernya aja nggak ada. Ujung-ujungnya ya refund. Akhirnya Sony menyerah, terus berhenti. Servernya dimatiin hanya dalam waktu 2 minggu aja. Terus semua player di-refund. Dan yang paling bikin terkejut adalah pengembangan game ini menghabiskan uang 400 juta dolar. Kalau dirupiahin sekitar 6 triliun. Man, 6 triliun melayang begitu aja. Ini nggak termasuk uang buat Sony membeli developer Fireworks Studios. Mungkin bisa sampai 600 juta dolar lah. Berarti 9 triliun bro. Gila. Ngeri bro. Bayangin, mereka habisin lebih dari 9 triliun. Terus mereka nyerah sama gamenya cuma 2 minggu. Udah gila, terus pasrah, tambah gila lagi. Kita ngerti, Sony perusahaan yang besar. Mereka nggak masalah ngeluarin uang yang banyak. Tapi di mana-mana, namanya perusahaan, maunya untung lah. Apalagi udah ngeluarin 6 triliun. Ya pastinya tetap kejang-kejang juga kalau sebanyak itu. Banyak yang berspekulasi, apakah setelah kejadian ini, Concord akan kembali? Apa mereka bakal jadiin free-to-play? Mereka diam-diam ngupdate game ini. Game ini masih mendapatkan update di Steam. Ini menarik. Ya, aku pikir game ini sudah mati. Nggak mungkin kembali. Tapi Concord sepertinya kembali. Buktinya ada di artikel ini. Concord developer mengutak-atik file PC, memicu spekulasi gamenya free-to-play. Kami belum mendengar banyak kabar dari Concord akhir-akhir ini. Mungkin karena secara fungsional sudah tidak ada lagi. Namun, ada banyak minat di antara penggemar PlayStation mengenai nasib developer Fireworks. Dan yang selalu memantau SteamDB telah mendeteksi beberapa pergerakan kecil. Terus kita lihat di sini. File Concord masih diupdate melalui SteamDB. Coba kita ke SteamDB. Last record update 10 Oktober, berarti 2 hari yang lalu. Pasti ada seseorang yang ngelakuin sesuatu. Steam chart-nya 24 hour peak, cuma 1 orang. Sudah jelas devnya yang main. All-time peak, cuma 697 player. 600 juta dolar untuk 697 player. Beberapa minggu yang lalu, sutradara game Concord, Ryan Ellis, mundur setelah kegagalan game yang mengejutkan. Mungkin sekarang mereka lagi bersih-bersih, terus mau merekrut orang-orang baru untuk dirilis lagi di masa depan. Kita belum tahu apa yang terjadi di belakang ini. Sekarang aku tanya ke kalian, apakah kalian akan main game ini setelah dirilis secara gratis? Ingat, game ini pernah open beta, gratis, tapi nggak ada yang main. Sony dulu bilang game ini digadang-gadang sebagai next Star Wars. Next Star Wars apaan? Percaya diri banget mereka ya. Mungkin mereka bilang gini, ayo kita buat game untuk modern audience. Tapi ternyata nggak ada yang beli. Mana nih modern audience yang dibilang? Mereka pikir modern audience itu nyata. Bahkan setelah bencana ini, mereka tetap ngotot. Mungkin ini adalah kegagalan video game terbesar sepanjang masa. Gimana lagi yang gagal ngabisin duit segini banyak? Bahkan dengan game yang sangat woke sekalipun, pasti ada apel yang bagus. Ditumpukan apel-apel yang busuk. Ya jangan busuk-busuk amat lah. Mungkin kita nggak akan terkejut kalau di masa depan, atau mungkin beberapa tahun lagi, Sony bakal desain ulang game ini dari karakternya, dari mapnya, dan ada 2 kemungkinan, dirilis ulang atau dinamain Concord 2. Jujur aja aku bukan penggemar FPS guys.
Kalau main FPS, aku tuh sering motion sickness. Beda mungkin dulu ya, kayak Counter-Strike, COD, Far Cry. By the way, Far Cry aku udah mainin semua. Dari yang pertama sampai yang keenam. Nggak tahu kenapa yang kelima sama keenam itu bikin aku motion sickness. Jadi nggak bisa main lama-lama. Apalagi Concord, aku lihat trailernya aja, aku udah motion sickness. Aku motion sickness bukan karena pergerakan karakternya yang lincah atau skill-skillnya yang banyak, tapi karena gamenya jelek. On my mark. Why not? Fine. Too bad. I got you. Fight is won. All right. Yes, indeed. The expert's on it. Watch your back. Right on target. Oh, hi. Jujur nanya, dia itu kenapa sih? Jujur aja aku nggak expect karakternya kayak begitu. Aku belum bahas Concord sebelumnya. Aku cuma tahu dari trailer-trailer yang lama. Dan aku nggak tahu semua karakternya kayak gimana. Mungkin yang aku sering lihat yang ini. Kalau aku lihat di berita-berita. Yang ini aku belum pernah lihat. Lihatnya sekarang pas mau bahas. Ternyata screens itu, bro. Guys, ini game yang menghabiskan 600 juta dolar. Dan digadang-gadang sebagai next Star Wars. Nggak kelihatan kayak game 600 juta dolar. Developer indie bahkan bisa buat game yang lebih bagus dari ini. Dikasih budget setengahnya aja. Mungkin 100-200 juta dolar. Udah keren banget gamenya. Pertanyaannya sekarang, apa yang akan terjadi selanjutnya? Jujur, aku nggak peduli. Karena gamenya jelek. As simple as that. Bahkan jika dirilis ulang, entah itu beberapa bulan lagi atau setahun 2 tahun, selama namanya Concord dan developernya Fireworks Studios, orang-orang pasti bakal inget game hancur ini. Mereka pasti trauma dan gak mau percaya lagi. Mungkin Sony pikir game ini bakal jadi pesaing Overwatch, bakal kayak hero-hero shooter, punya pengikut e-sport yang besar, pokoknya bakal menjadi penghasil cuan-cuan yang besar buat Sony. Dan sekarang itu cuma mimpi. Terus harganya 40 dolar. Yang gratis aja nggak ada yang mainin, bro. Malah disuruh bayar. Inilah yang terjadi kalau kamu buat game yang di EA. Untuk sekarang cukup sampai sini aja video ini. Bagaimana dengan kalian, guys? Silahkan komen di bawah. Kalau kalian suka dan konten seperti ini, jangan lupa like videonya dan cek video yang lain. Semoga kalian menikmati videonya. See you guys next time. Peace.